Bagaimana hukumnya seorang makan entung jati atau kepompong yang memakan dari ulat yang memakan daun jati itu loh mas, kepompong dari jati. Bagaimana hukumnya memakan atau menjual? Karena yang banyak ada yang mengkonsumsi dan ada yang tidak, namun mencari untuk dijual karena harganya lumayan. sedang mahal ini. Ya kan sak botolnya satu botol 50.000 sampai segitu ya? Iya. Apa itu rasanya enak gitu ya? Kurang tahu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, di video kali ini kita akan membahas fenomena alam ini mas ya, yang sedang musim sekali. Iya, sangat gempar sekali di lingkungan kita. Ya mungkin di lain daerah juga banyak ya karena sedang musim juga. Ya, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungan channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Ya mas, sambil ngopi dulu monggo biar santai. Ya ini kan lagi banyak ini mas. Fenomena kepompong, kalau bahasa Jawa entung. Apa banyak yang cari mas? Saya kira banyak. Nah, kemarin sempat dibahas, tapi sebenarnya ini pertanyaan yang muncul di forum juga kemarin dan sudah dibahas, tapi saya ingin share ke teman-teman di channel ini ya. Jadi kemarin ada yang tanya dan memang banyak terutama di lingkungan saya ya, bagaimana hukumnya seorang makan entung jati atau kepompong yang memakan dari ulat yang memakan daun jati itu loh mas, dari jati. Bagaimana hukumnya memakan atau menjual? Karena yang banyak ada yang mengkonsumsi dan ada yang tidak, namun mencari untuk dijual karena harganya lumayan. sedang mahal ini. Ya kan sak botolnya satu botol 50.000 sampai segitu ya? Iya. Apa itu rasanya enak gitu ya? Kurang tahu mas. Saya dulu pernah sih waktu kecil pernah nyicipi dikit itu langsung didulung gitu mas. Langsung nggak tahan. Iya memang enggak. Kalau waktu kecil itu kan masih banyak ya di kebun, terus cari laron, cari entung seperti itu masih banyak dulu. Dan sekarang ternyata juga masih banyak terjadi ya. Seperti itu mas. Monggo silakan bisa ditanggapi untuk biar ngasih wawasan ke teman-teman ini. Oke. Sama mereka. Coba saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah kepada teman-teman semuanya, kita bertemu lagi dalam channel yang sama yaitu Ngobrol Fikih. Pada kesempatan malam hari ini ada pertanyaan yang sangat unik sekali terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat kita pada waktu sekarang, itu adalah musim kepompong yang berasal dari ulat daun jati. Iya, betul. Banyak terjadi, itu tidak cuma daerah kita saja mas. Jadi banyak terjadi dimanapun tempat itu. Bahkan saya kemarin itu pernah dengar cerita di daerah pedalaman yang di situ memang ada alas jati. Dengan kata lain ada hutan jati di situ. Betul. Itu sampai orang itu membawa bekal makanan mas. Di pagi itu membawa bekal makanan, dibawa ke hutan jati itu tadi, dia mencari kepompong itu dikumpulkan menjadi satu. Setelah dikumpulkan itu nanti diperjualbelikan seperti halnya tadi. Betul. Jadi satu botol aqua itu harganya kurang lebih sekitar 50-60 ribu lah. Iya ya, kurang lebih. Yang menjadi pertanyaan tadi satu terkait bagaimana hukum daripada mengkonsumsi terhadap kepompong itu tadi. Betul. Yang kedua pertanyaannya bagaimana menjual belikan perkara yang diharamkan yang betul. Seperti wujudnya adalah kepompong itu tadi. Gitu ya mas ya. Jadi udah dijawab lidah haram ini. Belum kita jawab, kita harus menggunakan rekomendasi. Ya, kan tidak asal-asal jawab iya, gitu ya. Oke. Udah dapat ngisi-ngisi haram. Ini perlu digarisbawahi. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebenarnya sudah komplit mas.
banyak perkara yang di situ dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru sedikit perkara yang diharamkan. Betul. Dengan kata lain, kita sendiri itu memang disuruh untuk memilih. Kalau kita mau menarik kesimpulan, perkara yang diharamkan itu mengandung sebuah madorot, maka di situ ada tarik kesimpulan sampai di situ. Oke, akan kita jawab terkait hubungannya dengan permasalahan bagaimana ketika seseorang di situ mengkonsumsi terhadap kepompong, kalau bahasa Jawanya itu dikatakan entung. Ini akan jawab secara global. Apapun wujudnya di situ, ketika di situ wujudnya adalah kepompong dalam arti entung, baik berasal di situ dari ulatnya daun jati, maupun kalau di desa itu ada ulat daun mauni ya Mas, itu kepompongnya lebih besar Mas. Ya, lebih besar itu malah kepompongnya itu tadi. Ataupun yang lainnya ada di situ dari pohon juar juga ada itu. Yang warnanya hijau itu Mas. Itu juga besar sekali, itu juga banyak sekali. Bagaimana hukumnya? Langsung kita ambil dasar, yaitu dari kitab Hayatul Hayawan. Yang di situ diambilkan dari juz 1 halaman 42. Dikatakan di sini al-asari' bi fathil hamzati lidudin ahmaro yakunu fil baqol yang salihu fayasiru firoshan. Di dalam sebuah kitab Hayatul Hayawan dikatakan ada bahasa yang namanya di situ asari. Asari itu apa? Asari itu dikatakan lidudin ahmaro. Ulat yang berwarna merah yang berada pada tumbuh-tumbuhan yang berubah ketika dia sudah menjadi metamorfosis, maka dia berubah akan menjadi kupu-kupu. Menjadi kupu-kupu. Berarti posisi yang dikatakan asar ini adalah kepompong. Iya, betul. Sebab proses sebelum menjadi kupu-kupu itu adalah namanya asari. Asari itu berarti condongnya kepada kepompong. Waqala qaumun, ada sebuah kaum mengatakan al-asari dudun hamrur ru'usi. Ada sebuah kaum mengatakan pengertian daripada asari adalah suatu ulat yang di situ berwarna merah kepalanya. Baidul ajsadi, kemudian dia berwarna putih badannya. Takunu firromal yushbihu biha asabi'in nisa. Yang hidupnya itu berada pada pasir, kemudian di situ menyerupai terhadap jari-jari pada seorang perempuan. Itu versi yang lain mengatakan seperti itu. Nah, dengan kata lain, pengertian daripada asari kalau ditarik kesimpulan itu lebih condong kepada dasar, yaitu kepompong. Kalau di desa kita itu namanya adalah entung. Nah, bagaimana hukumnya? Kemudian al-hukmu utawi hukume iku yahrumu haram opo akluha, memakan terhadap kepompong itu tadi. Li'annaha, dikarenakan asari ataupun kepompong itu tadi itu minal hasyaroti, termasuk perkara yang menjijikkan. Jadi perlu digarisbawahi, hukum daripada seseorang di situ memakan kepompong adalah hukumnya adalah haram. Dalam arti tidak boleh. Jadi ini harus jelas ini ya, ini clear ya, kalau kita dasar kitabnya di situ tidak boleh. Maka dengan berbagai macam alasan, ada orang yang di situ berpandangan haramnya kanggone wong sing jijik Mas. Ketika kita tidak jijik kan enggak apa-apa. Oh enggak, hukum itu diambil daripada mayoritas. Ya, diambil daripada mayoritas. Dengan kata lain, ketika di situ dikatakan haram secara mayoritas, maka di situ juga tidak boleh begitu. Karena ada Thomas orang itu mengatakan bahwa heroin yang menjijikkan, ada beberapa orang mengatakan tidak jijik juga. Nah, maka hukum ini diambil dari mayoritas pendapatnya orang banyak itu. Entung itu termasuk perkara yang di situ hasyarat menjijikkan, maka hukumnya adalah haram. Terus kelanjutannya, pertanyaan yang kedua. Ketika makanan di situ dihukumi haram, bagaimana memperjualbelikannya? Bisa dipahami nih, bagaimana menjual belikannya? Ada sebuah kaidah mengatakan kullu ma yutawassul ila haramin fa huwa haramun. Sesuatu perkara yang di situ rentetannya berhubungan dengan perkara yang diharamkan, maka di situ juga diharamkan. Dengan kata lain, memakan terhadap kepompong itu tadi hukumnya adalah haram, maka memperjualbelikannya juga tidak boleh. Ya, seyukianya kalau kita itu ingin mencari mata pencaharian terkait hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari kita,
lebih baik jangan menggunakan seperti itu. Ini solusi loh ya Mas ya. Iya. Ini tadi kita memberikan pendapat sesuai dengan rekomendasi kita. Kalau toh ada para pemirsa sendiri kok tidak menerima pendapat ini, monggo kita menerangkan sesuai dengan referensi. Tujuannya untuk bagaimana biar masyarakat itu lebih ikhtiar, dalam arti berhati-hati. Sebab banyak Mas, kemarin saya juga ngaji dengan ibu-ibu itu juga banyak yang menanyakan permasalahan ini. Ya, fenomena ini luar biasa Mas. Memang sedang viral. Maka dengan pertanyaan ini bisa dipahami kalau memang hukum daripada mengkonsumsi terhadap kepompong adalah hukumnya haram. Seperti itu. Oke Mas, padahal kalau orang-orang yang bilang kepompong itu tidak menjijikkan, tapi kebanyakan ketika itu berwujud ulat juga jijik. Wujudnya kupu-kupu. Enggak. Gimana? Ketika berwujud ulat, ya, itu kan jijik. Ya. Setelah jadi kepompong jadi enggak jijik. Tapi kan asalnya juga sama saja, asalnya juga menjijikkan. Ya, maksudnya pertanyaannya? Jadi bilang kalau kepompong itu enggak menjijikkan, tapi kalau ingat asalnya itu juga jijik. Juga menjijikkan. Iya, betul. Jadi kan sama aja menjijikkan. Sama saja menjijikkan. Ya. Jadi ya memang lebih condong ke haram sih kalau itu. Ya. Kalau memang logikanya menjijikkan. Allah itu menjadikan segala sesuatu perkara di alam dunia ini ketika di situ diharamkan, kalau kita mau ditarik kesimpulan itu sebenarnya mengandung efek samping. Menurut itu tadi. Ya udah lebih banyak lah perkara-perkara yang dihalalkan bagi kita semuanya daripada perkara yang diharamkan. Iya, seperti itu. Ya, contohnya minuman lah, yang haram khamr, darah, yang halal es teh, kopi. Lebih banyak. Itu ada beberapa minuman yang ada banyak sekali. Lebih banyak perkara yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Padahal kalau kita tarik kesimpulan, perkara yang diharamkan itu mengandung madarat. Khamr itu menjadikan hilang akal kita, sehingga kita menjadikan perkara yang di situ seenaknya sendiri dan lain sebagainya, menimbulkan kerusakan dan lain sebagainya itu. Oke, saya kira udah jelas ya ini. Jadi kesimpulannya ya teman-teman para pencari entung, kesimpulannya untuk hukum mengkonsumsi kepompong atau entung itu tadi adalah haram. Nah, maka memperjualbelikan perkara yang haram itu hukumnya juga tidak haram. Ya, seperti itu ya. Jadi ya monggo mau dipakai juga monggo, mau tidak setuju ya monggo silakan. Tapi kita hanya menyampaikan kitab hukum kitab mengatakan rekomendasi kitab. Ya, seperti itu. Jadi kitab di berbagai macam kitab mengharamkan, salah satunya kitab ini tadi apa itu Kifayatul Hayawani. Oh, Hayatul Hayawani. Nanti bisa kalau kepo ya bisa beli lah. Bisa beli sendirilah kalau kurang mantap ya. Ya mungkin cukup untuk video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dari kami, dari saya maupun Mas Abdullah yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan terkait hukum-hukum fikih untuk kehidupan sehari-hari, silakan bisa tanyakan ke kolom komentar atau bisa japri saya, DM saya juga bisa. Oke, seperti itu. Mungkin cukup dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan